Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 57 surah Al-Baqarah. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Masih dalam rangkaian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Bani Israel detail nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel yang seniscayanya membuat mereka bersyukur. Bahkan dalam ayat sebelumnya dikatakan mereka dihidupkan setelah dimatikan. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Semoga kalian dapat menjadi orang yang bersyukur, pandai berterima kasih. Dan kita pun dituntut sebagai umat Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi yang pandai berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Seseorang yang tidak mampu untuk berterima kasih, yashkur, berterima kasih kepada manusia, maka pun dia tidak akan pernah mampu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 57 ini Allah kembali menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Qala tabaraka wa ta'ala wa dhallalna thumma dzakkarahum ta'ala bi ni'matihi 'alaihim. Kemudian Allah mengingatkan, zakkara. Kalau zakara yadhkuru, ingat. Zakara yudzakiru, mengingatkan. Ada timbuhan me, akhiran awalan me, akhiran an. Mengingatkan ta'ala bi ni'matihi, nikmatnya. Alaihim, kepada ala Bani Israel. Apa bentuknya? Wahum fittihi, mereka dalam kesesatan, dalam hutan saat itu. Kenapa? Saat itu lam mamtana'u, ketika mereka enggan, tidak mau, min dukhuli madinatil jabbarin, masuk ke kota al-jabbarin, wa qitalihim, jabbar ini orang yang jabbar, jababirah, yang angkuh, yang perkasa. Waktu Itali mereka tidak mau, Bani Israel tidak mau masuk ke kota Al-Jabbarin. Dalam ayat terkait dengan Al-Jabbarin disebutkan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada kaum yang perkasa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk kota Jabbarin ini kecuali mereka keluar dulu. Ketika mereka keluar baru kami masuk. Masya Allah, luar biasa Bani Israel. Waqitalim waqalu li Musa, bahkan Bani Israel ini berkata kepada Musa, berkata atau memerintahkan ini. Jadi perintah itu biasa dari atas ke bawah, ini perintah dari bawah ke atas, dari kaumnya kepada nabinya. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau pergi dengan siapa? Dengan Tuhanmu. Berdua sana. Faqatila, silahkan berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini saja nyantai, nongkrong ngopi. Masya Allah. Jadi disuruh Musa sendiri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu. Idhab anta. Nah, sebab perkataan ini fa'uqibu, mereka disangsi, ya. Ala dzalika bidhaya'i 40 sana. Tersesat selama 40, bukan 40 hari, 40 tahun. Yatihuna fil ardh. Faqala ta'ala, apa kata Allah? Wa dhallalna. Dan saat itu, saat tersesat itu selama 40
tahun. Wa dhallalna alaikumul ghamama. Dhalla yadhillu. Wa dhallalna, dan kami naungi, kata Allah. Nah, agar mereka merasakan. Nah, itu kami mu'adhan. Agar Bani Israel benar-benar merasa bahwasanya siapa yang menaungi kami, kata alaikumul ghamama, naungan awan. Aisatarnakum, kami tutupi. Bisahabi, dengan awan. Min harri syamsi, dari terik matahari. Jadi ada awan. Seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mudhallal, salah satu ciri kenabian beliau adalah mudhallal bil ghamamah. Jadi beliau dilindungi awan kemana berjalan, dan itulah yang membuat Bakhira, seorang pendeta, itu dapat mengenali Rasulullah SAW dari apa? Dari mudhallal bil ghamamah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya mudhallal bil ghamamah. Bisahabi waja'alnahu alaikum kadhullah, dan kami jadikan as-sahab itu, awan itu semisal abdullah, naungan. Nah, ini mengingatkan kita nanti pada hari kiamat ada naungan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah, ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Sab'atun, ada 7 kelompok. Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhulluh, yang Allah akan lindungi pada hari itu ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah minhum. Allahumma ja'alna minhum. Wa anzalna 'alaikumul ma'. Setelah dinaungi, yang pertama dinaungi dengan awan, yang kedua wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan an'amna, kami beri nikmat. Allah memberikan nikmat kepada siapa? Kepada Bani Israel. Padahal ini udah salah nih, udah melakukan kesalahan tadi. Dengan apa? Dengan enggan berperang, enggan. Bahkan Allah disuruh, gak gampang-gampang. Allah sama Nabi disuruh, berdua aja pergi. Kami nongkrong di sini, kami tinggal aja. Kami akan masuk. Jadi mendikte gitu, mendikte, bahkan memerintah Nabi. Alaikum bi anwa'in minat ta'am. Yang kedua, kami beri nikmat. Semoga pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat. An'amna alaikum bi anwa'in minat ta'am. Kami berikan nikmat dengan apa? Dengan beragam makanan. Padahal tersesat tuh, seandainya disiksa saja sudah, mati sudah, tapi tetap diberikan nikmat, dinaungi awan, kemudian diberikan makanan, diberikan nikmat makanan, dan dari Allah. Makanan wasyarabi, dan minuman. Apa bentuknya? Bahkan bentuknya pun didetilkan. Bin ghairi kattin wala ta'bin, tanpa harus capek, tanpa harus bersusah payah untuk mencari makanan itu, sudah disediakan. Ya, prasmanan ini ready sudah. Wal mannu adalukum al mannu wassalwa. Apa itu man? Al mannu kana yanzilu alaihim. Oh, mengalir mislul asal. Jadi al mannu ini seumpama madu. Payam zizunahu bil ma'i thumma yashrabunahu. Kemudian mereka menyampurnya dengan air, kemudian mereka meminumnya. Madu. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, wassalwa, manna wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Wassalwa tayrun yushbihu samani ladhidhut ta'ami. Dalam terjemah Kemenak diartikan ini burung, pokoknya burung puyuh. Kalau di sini ladhidhut ta'ami, burung yang enak. Ya, burung apa yang enak? Ya tak? Jadi ada alman, ada as-salwa. Apa perintahnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah. Perintahnya, pun ini perintah ke kita, min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Razaqnakum. Jadi Allah yang memberikan kita rezeki. Maka ketika kita makan, ada doa yang kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahi. Berkah itu apa? Berkah itu penambahan. Ziyadatul khair al-ilahi, penambahan kebaikan dari Allah, berkah. Kalau bahasa Banjar membawa barakat. Apa? Membarakat. Itu artinya datang acara,
makan, sudah makan nih, kemudian bawa lagi ke rumah untuk orang di rumah. Ini membarakat. Nah, artinya penambahan, sudah kita udah dapat, keluarga kita sudah dapat. Ini berkah namanya. Apa tadi? Keberkahan. Ziyaratul khairi al-ilahi. Allahumma barik lana fima razaqtana, dari apa yang telah Engkau berikan. Nah, ketika kita bersyukur, ketika kita berdoa, maka Allah akan menambah, memberkahi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi biasanya kita sering pandai itu menghitung rezeki orang lain. Sementara rezeki kita menghitung orang kaya, masya Allah, tabarakallah, mobilnya kita nggak punya mobil, rumahnya kita nggak punya rumah, ya tak? Istrinya kita, mereka 4, kita cuma misalnya 1. Padahal kita tidak tahu mereka seperti apa. Ya sangat mungkin yang kaya itu masih banyak hutangnya, mobil dia mobil kredit, kita nggak tahu. Kita nggak punya hutang, mereka punya hutang. Berarti kayanya mana? Karena kita tidak bersyukur, ya. Atau malah kita mencoma orang, kalau ada orang kaya, sikap, wah, kita dengki, hasad. Ini penyakit hati yang harus kita terapi, obati. Tayyibatimu ay qulna lahum kulu min ladaidhi ni'amillahi ta'ala. Makanlah dari nikmat. Makanya ketika kita makan nikmat, bacalah alhamdulillah. Pun tidak nikmat, ya. Makanya beda, kata Habib Ali Al-Jufri, beda ketika buka puasa kita minum makanan yang nikmat, alhamdulillahnya beda. Alhamdulillah itu panjang. Tapi kalau makanan biasa, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, carilah bahwasanya kita betapa kita di saat menikmati makanan yang nikmat, maka kita jangan lupa untuk bersyukur, beralhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ladaini na'am wa ma zalamuna, dan kami tidak menzalim kalian. Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Kami tetap menempatkan kalian pada posisi wa ma zalamu, dan kami tidak pernah kata menzalimi kalian, memperlakukan kalian tidak adil. Lawan zalimnya adalah adil. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi yang zalim siapa? Kalian. Ya. Kenapa? Seharusnya mereka beriman, bukan kafir. Seharusnya mereka bersyukur, bukan kufur. Tapi mereka melakukan sebaliknya. Kenapa? Annahum kafar. Kenapa yadlimuna? Annahum kafaru hadhihi ni'ama al-jalil. Mereka kafir, kufur, tidak pandai bersyukur terhadap nikmat besar yang Allah berikan. Baik, ada madu, ada burung, tersesat, masih ditutupi awan, dinaungi awan. Wa ma zalamuna walakin zalamu anfusahum. Kami tidak zalim. Kami tidak pernah sekalipun menzalimi. Allah pun tidak pernah menzalimi kita. Ya. Tapi kita yang telah berlaku zalim, bahkan terhadap Imam Al-Busiri kepada Rasulullah SAW, beliau menyebutkan zalamtu sunnata man ahya zalama ila. Kita ini zalim, tidak adil, tidak insaf terhadap sunnata man ahya, tradisi, kebiasaan sunnata man ahya zalama ila, orang yang menghidupkan malam. Anishtaqat qadamahu durra min waram, yang ketika salat bengkak kakinya karena lama. Kita melakukan kezaliman terhadap Rasulullah SAW, tidak memposisikan wa ma qadarullah wa ma qadarahu haqqa qadri wa ma qadarnahu haqqa qadri. Kita tidak memberikan apresiasi yang sewajarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Lianna wabal al-isyan raji'un ilaihim, karena konsekuensi dari pembangkangan mereka, maksiat mereka kepada Allah itu kembali kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak punya kepentingan. Dalam hadis dikatakan, seandainya seluruh manusia ini ala atqa qarbi rajulin wahid, sama hatinya sama seperti atqa, paling takut seseorang di dunia ini, misalnya Abu Bakar adalah orang yang paling takut kepada Allah, maka itu tidak akan membesarkan kerajaan Allah, kekuasaan Allah, the power of Allah. Sebaliknya, seandainya seluruh dunia afjari qalbi rajulin wahid, semua membangkang kepada Allah, tidak ada satupun yang patuh kepada Allah. Afjar, paling durjana manusia di dunia, sama. Misalnya ada 2 triliun manusia, maka semua triliun itu semuanya durjana. Itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Subhanahu wa taala, semoga kita bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, warzuqna kamalan mutaba'ati lahu
zahiran wa batin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.